السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وحبيب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله قال في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, duyufur rahman, tamu-tamu undangan Allah. Mudah-mudahan yang hadir di majlis dan di masjid ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kehadirat Allah, mudah-mudahan ibadah kita, salat kita, aktivitas kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan mudah-mudahan tercurah kepada kita umatnya yang berharap kelak nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadiran Allah. Dialah Allah yang Maha Rahman, Dialah Allah yang Maha Rahim, yang memberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang sangat indah dan sangat berharga adalah ditetapkan dalam lubuk hati kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita, merawat iman kita sampai menghembuskan nafas terakhir, menutup mata yang terakhir, tetap kita dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, hari yang berbahagia, hari yang di dalamnya Allah turunkan keberkahan, dari mulai memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai hari ini tanggal 10 bulan Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menurunkan limpahan keberkahan, limpahan rahmatnya bagi orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah disebut hari raya Idul Adha. Hari raya Kurban adalah hari raya yang dilakukan dalam sejarah Islam dan menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melaksanakan sholat Idul Adha, diiringi dengan nanti yaitu penyembelihan hewan kurban sebagai tanda kita taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momen yang berharga ini, mari sejenak kita merenungkan, menghayati makna yang terkandung pada hari raya Idul Adha ini. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Khatib ingin menyampaikan tentang meneladani keteladanan Nabi Ibrahim untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam Al-Quran disebutkan ada nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Siapa gelar ulul azmi? Adalah nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah mendapatkan gelar nabi-nabi pilihan. Di antara nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi adalah pertama Nabi Nuh, yang keduanya Nabi Ibrahim, yang ketiganya Nabi Musa alaihissalam, yang keempatnya Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelimanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, adalah nabi pilihan Allah. Nabi yang perjalanan hidupnya menjadikan suri teladan bagi umat manusia di muka bumi ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim dari menikah dengan Sayyidah Hajar mendapatkan putra yang bernama Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah mendapatkan Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf lahir Nabi Daud, dari Nabi Daud lahir Nabi Sulaiman, dari Nabi Sulaiman lahir Nabi Musa, dari Nabi Musa lahir Nabi Harun, dari Nabi Harun Nabi Isa alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa, keluarganya Nabi Yakub disebut Bani Israil. Kemudian dari istri Sayyidah Hajar hanya satu yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam turun yang terakhir sebagai nabi yang terakhir, khatamun nabiin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim mendambakan seorang anak dalam usia yang sudah lanjut 70 tahun, beliau mengharapkan seorang keturunan. Karena Nabi Ibrahim tidak dikaruniai, belum dikaruniai keturunan. Setiap hari Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya yang paling indah dalam Al-Quran? Sampai Allah mewahyukan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku seorang keturunan, anak-anak yang saleh. Maka doa ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu doanya Nabi Ibrahim agar kita memiliki anak. Setelah siang dan malam berapa tahun Nabi Ibrahim, akhirnya doa itu diijabah oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, yaitu keturunan yang disebut lahir Nabi Ismail. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim, alangkah senangnya Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ismail dalam usia menginjak remaja, dalam usia 13 tahun, Allah mengujinya dengan ujian yang sangat berat, dengan ujian yang membutuhkan suatu keteguhan iman. Apa yang diuji pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sedang senang-senangnya memiliki anak, 13 tahun ditinggal dari mulai masih bayi. Kemudian Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Setelah 13 tahun kembali lagi ke Mekah menengokin anaknya, yaitu Ismail. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji keimanannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Apakah cintanya kepada anaknya atau cintanya tetap taat kepada Allah? Apa yang ujian yang paling berat Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya. Ya Allah, jauh 13 tahun menengokin anaknya dari Palestina menuju ke Mekah, ke Ka'bah, rumahnya Nabi Ibrahim. Tahu-tahu setelah ketemu, Nabi Ibrahim disuruh untuk
menyembelih anaknya. Riwayat ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ini ayat yang menyebutkan ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail sudah usia yang sudah sanggup, Allah mengujinya, disuruh untuk menyembelih anaknya. Tapi bagaimana cara untuk menyampaikannya? Kalau ujian pada Nabi Ibrahim pada dirinya sendiri sanggup melaksanakannya, sekarang ujian ini menyangkut kepada anaknya. Bagaimana cara menyampaikan kepada anaknya? Kalau Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sampai akan menghadapi eksekusi mati oleh Raja Namrud, gampang Nabi Ibrahim tidak merasa khawatir. Tapi bagaimana ujian untuk menyembelih anaknya ini? Akhirnya Nabi Ibrahim mendekat kepada Nabi Ismail. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Kata Nabi Ibrahim kepada anaknya, dipanggil dengan kalimat panggilan yang sayang. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ayah diperintahkan oleh Allah, dalam tidur ayah mendapatkan perintah dari Allah agar ayah menyembelihmu, wahai nak. Ismail mendengarkan dengan penuh rasa-rasa hormat dan takzim kepada ayahnya. Ketika ayahnya menyampaikannya perintah untuk menyembelihnya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan, fanzur madza tara. Walaupun demikian, pikirkan menurut pendapatmu, engkau akan menerima atau akan bagaimana? Fanzur madza tara. Inilah ayah teladan. Ketika memerintahkan sesuatu, tidak langsung main paksa, tapi beri kesempatan anak untuk berpikir. Walaupun itu perintah Allah, tetapi Nabi Ibrahim memberikan teladan yang baik, memberikan kesempatan anak untuk berpikir. Fanzur madza tara. Apa jawab anaknya? Nabi Ismail yang sudah dididik tauhid, dididik iman oleh ibundanya Siti Hajar, belasan tahun ditinggal oleh ayahnya, dididik kalimat tauhid, kalimat iman. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abatif ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan perintah Allah yang telah diperintahkan kepadamu, wahai ayah. Semoga ayah menjumpaiku Ismail menjadi orang yang sabar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Semoga ayah menjumpaiku menjadi orang yang sabar. Anak yang sudah memiliki iman, anak yang sudah memiliki kekuatan, tauhid yang ada di dalamnya, bukannya mau lari, bukannya mau menolak, tapi malah menyampaikan, ya abatif ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, walaupun jiwanya nanti akan direbut untuk dikorbankan, tapi karena memiliki iman, maka Nabi Ismail hanya mengharapkan satu, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibundanya Siti Hajar hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengharapkan ridho dari Allah, maka segala apapun perintah Allah akan dilaksanakannya dengan penuh kekhusyuan dan penuh mengharapkan rahmat dari Allah.
pada tanggal 10 Dzulhijjah, di pagi hari, di subuh, Ismail sudah dimandikan dengan bersih, dengan memakai pakaian wangi-wangi. Bukan mau diajak jalan-jalan, bukan mau diajak untuk tamasya, tapi sebentar lagi Ismail akan dibawa oleh ayahnya menuju ke Jabal Kurban, yaitu di Jabal tempat penyembelihan kurbannya yang akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ismail hanya berpesan kepada ibundanya, wahai ibu, nanti kalau Ismail tidak kembali, biar ayah membawa pakaianku agar ibu nanti selalu mengingatku. Pesannya itu yang dilaksanakan oleh Nabi Ismail kepada ibundanya. Akhirnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berangkat menuju ke tempat Jabal Kurban. Dibaringkan Ismail, tangannya diikat, kakinya diikat. Apa jawab Ismail? Wahai ayah, lepaskan ikatan yang ada di tangan Ismail. Ismail tidak akan berontak. Lepaskan ikatan yang ada di kaki. Ismail tidak akan lari, wahai ayah. Ismail akan pasrah kepada Allah. Ismail akan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedang yang sudah disiapkan dengan tajamnya, Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantas dijawab oleh Nabi Ismail. Apa jawaban Nabi Ismail? La ilaha illallah wallahu akbar. Jawaban Nabi Ismail adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, pasrah kepada Allah. Malaikat di aras semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya malaikat bertasbih kepada Allah dengan membaca kalimat tasbih dan tahmid. Allahu Akbar walillahil hamd. Malaikat bertasbih dan bertahmid. Allah berfirman, wahai para malaikat, lihatlah ada manusia yang taat kepadaku sampai rela akan mengorbankan anaknya demi cintanya kepadaku, demi taatnya kepadaku. Allah menyuruh malaikat Israel, malaikat Jibril untuk mengambil seekor domba dari surga sebagai pengganti dari Nabi Ismail. Begitu pedang ditempelkan ke lehernya Nabi Ismail, darah memancar. Yang terlihat tersembelih bukan Nabi Ismail, tapi seekor domba. Lantas bertasbih kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat ini menjadi bacaan takbir ketika di hari raya Idul Adha yang disembelih bukan Nabi Ismail, tapi seekor domba dari surga. Apa yang diambil pelajaran dari sini? Di sini ada 3 makna pelajaran yang diambil dari hikmah ini. Yang pertama, keimanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Ketika seseorang memiliki iman dalam lubuk hatinya, semua panggilan Allah akan dilaksanakan. Ketika iman sudah masuk ke dalam lubuk hatinya, maka setiap perintah Allah, ada panggilan Allah, dia akan taat melaksanakannya. Karena iman itulah yang akan menjadikan pondasi dan menjadikan suatu kekuatan dalam hidup. Yang kedua, ketika Nabi Ismail disuruh untuk dikurbankan,
Nabi Ismail dengan rela tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang hikmah yang kedua, sifat tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Jangan kita kadang-kadang merasa berat. Jangan kita kadang-kadang merasa terbebani dalam perintah-perintah agama. Karena di balik itu Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang memiliki rizki kelebihan daripada rizki kebutuhan hidupnya, pada hari ini disuruh untuk berkurban, tidak akan menjadi rugi, tidak akan menjadi berkurang harta yang digunakan untuk ibadah kepada Allah, malah Allah akan memberikan keberkahan rizkinya. Yang kedua, tawakal kepada Allah. Setiap orang yang tawakal kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan. Setiap doa-doa kita, jangan putus asa. Lagi masa-masanya kadang-kadang masa-masa sulit, masa-masa mencari pekerjaan susah, tapi kita masih memiliki Allah yang maha memberikan rizki. Allah yang akan mengatur dalam kehidupan ini. Jangan cepat putus asa menghadapi hidup ini. Banyak sekali masalah-masalah yang ada dalam keluarga, masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, masalah-masalah yang ada dalam bangsa ini. Landasannya ketika seseorang beriman, ketika seseorang bertawakal kepada Allah, karena tawakal di situ adalah ada nilai sabarnya, nilai ikhtiarnya. Jangan putus asa menghadapi hari esok yang akan kita lalui, karena Allah lah yang akan menolong. Yang ketiganya, kita mendapatkan pelajaran ketika kita memiliki anak-anak yang soleh. Insya Allah di hari tua kita akan merasakan bahagia. Di dunianya kita merasakan bahagia memiliki keturunan dan anak-anak yang soleh. Apalagi nanti ketika kita sudah wafat, di alam kubur kita didoakan oleh anak-anak yang soleh kita. Didoakan oleh anak-anak. Masih doanya sampai kapanpun anak tidak akan lepas mendoakan orang tuanya, ayah dan ibunya. Inilah anak-anak yang soleh. Maka jangan sampai lepas kita doakan agar keturunan-keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Ikuti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub, wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarudz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah.
ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha qala fi kitabihil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ilahi ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim, bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah. Tuntunlah hati ini agar senantiasa dekat dan berzikir kepadamu ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah, agar senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Pada hari ini kami merayakan Idul Adha ya Allah. Limpahkan keberkahan kepada kami ya Allah. Limpahkan keberkahan kepada keluarga kami ya Allah. Limpahkan keberkahan kepada masyarakat kami ya Allah. Limpahkan keberkahan kepada bangsa kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah. Kuatkanlah iman kami dalam hidup ini ya Allah. Tanamkan ke dalam sifat-sifat kami, sifat tawakal kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah dari segala sifat putus asa ya Allah. Kabulkanlah segala hajat dan doa-doa kami ya Allah. Engkau yang Maha tahu ya Allah. Engkau yang Maha mengatur ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ilahi ya Allah, maafkan segala kekhilafan dan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kekhilafan dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan dosa dan kesalahan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kau berikan umur kepada kami ya Allah. Jadikan umur kami umur yang barokah. Jadikan sisa-sisa usia kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak dan keluarga kami anak-anak yang soleh dan solihah. Kelak akan menjadikan qurrata a'yun ya Allah. Akan melanjutkan kehidupan setelah kami tiada ya Allah. Tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kami ya Allah rasa iman dan takwa kepada-Mu ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin. Tolonglah kaum muslimin ya Allah, terutama kaum muslimin yang di Palestina, yang di Gaza, dan yang di belahan dunia di muka bumi ini ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu ya Allah. Berikanlah anugerah-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan kesabaran ya Allah. Berikanlah sifat-sifat takwa kepada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.